langsung aja ya, Yo. Pak Alek. Satu hal yang sangat menarik Pak Alek, untuk kita menjadi sukses di bisnis HDI atau bisnis apapun, bahkan profesi apapun, kita setuju ada satu kata, yaitu profesional. Profesional. Menurut Pak Alek bagaimana nih profesional? Ya, profesional itu saya dulu waktu sekolah, ya waktu kecil itu ya diwajibkan atau disuruh sama orang tua saya itu selalu nonton pertandingan tinju. Ya, pertandingan tinju. Bukan hanya nonton, direkam, harus direkam gitu ya. Hubungannya apa itu? Hubungannya begini, dalam dunia tinju itu ada yang namanya amatir, pakai helm itu, ada yang tidak pakai helm yaitu profesional. Nah, kalau kita menikmati pertandingan tinju amatir, 3 ronde selesai, kurang seru, ya, kurang seru. Bukannya amatir lebih babi. Tapi banyak melesetnya, banyak melesetnya. Terus kadang supporter datang masuk berantem Mbak. Oh itu amatir yang di ini jalanan, enggak, maksud saya amatir yang sudah dikelola. Oke. Jadi 3 ronde selesai, terus jatuhnya itu jarang loh. Kenapa? Karena dilindungi. Paling sentiung-sentiung, jatuh jarang amatir. Tapi begitu profesional, saya menikmati, saya sebagai penonton ya. Lebih seru. Karena apa? Karena ada pertandingan itu kalau zaman dulu itu sampai 11 ronde ya. Itu ronde ke-9 itu ada yang terdesak. Tapi di ronde ke-10 atau 11 balas mengalahkan bahkan menjatuhkan musuhnya. Jadi semuanya bisa terjadi ya gitu ya. Semuanya bisa terjadi di profesional. Ya, di profesional. Dan sebagai pemainnya kebetulan saya punya sahabat baik juga petinju. Bayarannya beda jauh. Iya, kamu punya downline di Semarang loh petinju. Iya, petinju. Nah, itu bayarannya atau pendapatannya bukan 3-4 kali lipatnya, bukan. Kalau secara ronde kan 4 kali lipatnya, lebih lama. Tapi bayarannya bisa 40 bahkan 400 kali lipat. Jauh beda. Jauh. Makanya di bisnis HDI kalau kita melakukan secara profesional, ya pendapatannya beda jauh. Pasti beda. Ya, kalau kita merasakan kok boring ya, kok aku ini sudah melakukan loh, aku ini sudah nge-share, ya, aku sudah ganti profilku, terus boring, bosen. Hati-hati, itu tandanya kita masih amatir. Setuju. Ya, karena dalam mengerjakan profesional itu nggak pernah kita merasa stuck dalam pekerjaan atau PR atau pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, nggak ada selesainya loh itu. Setuju saya. Ya, sampai puluhan tahun pun masih banyak PR. Karena apa? Ya karena pendapatannya unlimited. Atlet profesional, mereka ada atau nggak ada pertandingan ya tetap berlatih terus. Tetap latihan. Kalau petinju amatir nunggu mau ada pertandingan baru berlatih. Amatir nggak pernah diet membentuk badan, nggak pernah. Nggak harus, yang penting helmnya ada, gitu ya. Setuju ya. Oke, Pak Alek dan teman-teman, kita merangkum supaya Anda bisa lebih paham, lebih mudah, cepat untuk melakukan. Maka dalam bisnis ini itu kita membuatnya untuk menjadi profesional di bisnis ini itu ada 3 langkah yang disebut dengan PKL. Nah, di slide-nya ini nomor 1, P-nya adalah pahami pengetahuannya. Oke? Karena semua bisnis sama ya Pak Alek ya. Pak Alek bicara petinju, ya sama harus paham pengetahuan tentang olahraga tinju seperti apa. Jangan sampai menggunakan aturan MMA. Ya, nggak boleh. Mix martial. Diskualifikasi pasti ya. Nah, sama. Kita pahami dulu pengetahuannya. Oke. K, supaya ini mudah mengingat ya. K itu adalah kuasai kemampuannya. Oke. Dan yang ketiga yang paling penting adalah lakukan pekerjaan yang harus dilakukan sebagai profesional network builder itu tadi. Sekali lagi Pak Alek ya, kita meng-highlight di sesi kali ini adalah menjadi seorang profesional network builder, bukan menjadi profesional sales agency of HDI. Ya, beda ya. Sales itu hanya sebagian, ya, bagian sebagian, bukan all, bukan. Jadi, menarik sekali ya. Kuasai kemampuan itu artinya ya kita bisa menguasai kalau praktek ya. Betul. Ya. Tapi harus punya pengetahuannya Pak Alek. Iya. Apa yang dilakukan? Harus mau belajar. Betul. Dan yang ketiga ini seringkali L-nya ini lakukan pekerjaan yang harus dilakukan. Itu berkaitan biasanya ya, pengalaman saya itu biasanya nanti berkaitan dengan creativity.
Yes. Ya, Betul. banyak orang yang belum profesional langsung kreatif. Ya. Nah, Tahu ya maksud saya ya? tahu. Tahu ya Bapak Itulah Ibu? kalau kerja, kenapa ada yang namanya OJT Pak Alek, orientasi. Oke. On job training 3 bulan pertama supaya tahu pengetahuan ilmunya tuh apa yang harus dikuasai. Nggak boleh sembarangan menerapkan. Dulu di tempat kerjaku yang lama aku seperti ini kok. Dia bawa gitu Pak Alek. Maka yang dilakukan pasti salah semua. Ya. Tidak sesuai ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih ini ilustrasi. Pak Alek coba. Gimana? Bayangkan gini ya. Bapak Ibu sekalian, tolong sekarang dilihat. Anggap saya ini adalah orang yang diterima kerja adalah Ya. customer service. Oke. Wah, sebuah perusahaan. Ya, perusahaan apa Pak Alek? Perusahaan tentang farmasi. Oke. Oke, betul ya? Ya. Terus gini Pak Alek, saya OJT 3 bulan. Ya. Oke? Terus kemudian saat saya mulai praktek kerja sebenarnya, ya toh, ditanya sama customernya, ya toh. Ditanya tentang masalah produk. Saya jawabnya, "Enggak tahu ya itu ya. Saya tanyakan dulu ya sama pimpinan saya." Gitu. Waduh. Gimana Pak? Ya saya langsung nggak percaya lagi, nggak mau telepon lagi. Ini bahaya ini. Ya, nasib saya bagaimana ini? Atasannya belum lihat nih Pak Alek gitu ya. Ah. Terus kemudian saya nggak paham cara untuk greetings atau menyapa dengan baik bagaimana. Contoh di telepon pelanggan. Ya. toh. Halo selamat pagi, ini betul dengan PTX. Saya jawab yang ini. Halo, ada apa? Saya bisa bantu apa? Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu ngapain telepon-telepon ke sini? Coba lihat Pak Alek. Customer service, dia tidak paham pengetahuan untuk bagaimana greetings atau menyapa, gitu Pak Alek. Ya. Dia nggak paham tentang produk knowledge-nya perusahaannya. Dia nggak paham tentang bagaimana handling objection atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pelanggan. Kira-kira Pak Alek, ini profesional nggak? Enggak, sama sekali ya. Dan ini membahayakan, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri loh. Membahayakan customer kan, Nah, Pak Alek, orang lain. ujung-ujungnya kalau terus seperti ini, dia nggak memahami pengetahuannya, nggak menguasai kemampuannya, kemudian masih ditambah yang ketiga Pak Alek, males Pak Alek, masuk nggak masuk, masuk nggak masuk. Kira-kira kamu bosnya bagaimana terhadap saya? Langsung ada surat cinta langsung ya. Lebih baik ya, work from your home ya. Work from your planet. Bapak Ibu perhatikan, ya perhatikan. Ini dalam loh message kita mestinya. Dalam. Kami melihat banyak enterprise HDI seperti customer service yang namanya Nugroho barusan. Jelas ya? Ditanya soal manfaat real jelly, pokoknya bagus. Kalau madu, lebih bagus lagi. Bahkan orang baru tanya langsung dikasih link. Ya, link untuk Telegram. Ya. Terus gini ya, Tanya sendiri ya. Bapak Ibu bisa tanya sendiri ya. Ngasih nomornya CSHDI. Iya, atau WA dokter gitu ya. Iya. Nah, Itu Pak Alek. Pengetahuan sudah nggak menguasai, kemampuan juga nggak punya. Terus kemudian Pak Alek, males Pak Alek. tapi berharap royal crown. Tak sindir lu, tak sindir. Hati-hati ya. Gak apa-apa kesendir sekarang gak ada masalah. Tapi setelah pertemuan ini langsung Anda segera menyusul ya, menyusul Nugroho. Mohon maaf Bapak Ibu, ya, Ya. toh. Hanya orang yang pernah mengalami keadaan seperti itu yang bisa nyindir. Iya, kita dulu segitu kok. Karena kita dulu kayak gitu. Betul. Pengetahuan enggak punya, kemampuan enggak punya, kerja asal-asalan ya toh, termasuk males di dalamnya tapi berharap bonusnya gede. Terus nyalain keadaan kalau nggak gede-gede. Ya, paling enak disalahin upline sih kok. Upline salahkan. ya, Atau aku tinggal di yang negatif vibes gitu ya. Lingkunganku itu negatif. Gitu ya. Ya apa caranya aku jadi positif? Iya. Ya mendekat ke lingkungan yang positif dong. Ya gampang banget ya mestinya ya.